Selamat malam, Shalom. 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 Lagi batuk malam hari ini. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian pasal 4 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Demikian firman Tuhan di saat malam hari ini. Tema yang dalam bulan ini di Mutiara Kasih itu melepaskan kedagingan. Malam hari ini kita mau belajar tentang Kain, tokoh Kain yang mana dia sangat membiarkan dirinya dikuasai oleh kedagingannya. Kalau kita baca tadi di ayat yang ketiga, Kejadian pasal 4 ayat ketiga, sesudah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung domba-dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau kita lihat di ayat ke-5 itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau kita sudah belajar dari tanggal 1 sampai tanggal 19 tentang kedagingan itu, saudara, yang kemarin-kemarin Kanali ada bagikan juga, bahkan saudara-saudara yang ada bagikan itu, organ-organ tubuh kita, mana saja yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, salah satunya hati. Nah, malam hari ini kita mau belajar lagi tentang hati, yaitu tentang hati Kain yang firman Tuhan bilang, hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Mengapa Kain jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, Kain karena dia memberi celah kepada iblis, padahal dia sudah diperingatkan dengan firman Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Yang pertama, kenapa sampai Kain itu dia bisa jatuh dalam dosa, dia jatuh dengan kedagingannya itu. Yang pertama, dia memberikan celah kepada iblis, padahal dia sudah diperingatkan dengan firman Tuhan. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mengontrol hati kita.
Kalau kita belajar pelajaran tentang hati, hati itu adalah tempat roh Allah berdiam. Tapi ketika kita membiarkan celah kita membiarkan celah bagi iblis, maka hati kita akan dikuasai oleh iblis. Kita belajar tadi dari Kain, itu dia punya hati sangat panas, dia punya muka muram. Berarti dia dikuasai oleh kedagingannya, saudara. Di firman Tuhan, di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai manusia, kita tidak seorang pun yang mampu menjaga hatinya. Saudara dan saya, bahkan saya juga yang berbicara, tidak mampu menjaga hati saya. Yang mampu menjaga hati kita yaitu hanya Roh Kudus. Ketika kita berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus dapat memberikan kita petunjuk-petunjuk. Roh Kudus yang akan mengarahkan kita untuk kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita belajar tadi dari Kain, saudara, dia memberikan celah pada iblis, padahal dia sudah diperingatkan. Terkadang kita pun demikian. Kita sudah diperingatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan firman Tuhan, saudara-saudara rohani kita, ketika kita sharing, atau kita mengalami satu masalah, terkadang kita tidak mendengarkan. Kita lebih membiarkan diri kita dikuasai oleh iblis. Seperti Kain ini, saudara, dia membiarkan dia punya diri dikuasai oleh iblis. Dia tidak mengontrol hatinya, dia sudah membiarkan iblis mengambil alih hatinya, sehingga dia jatuh kepada dalam dosa. Firman Tuhan, kalau di dalam firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang lain katakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Itu di Mazmur pasal 4 ayat 4. Kadang kalau kita sudah marah, saudara, hati kita sudah dikuasai dengan roh amarah. Kemarin Bapak Pendeta Lawrence punya firman Tuhan juga berkaitan dengan firman Tuhan saat malam hari ini, yang mana kalau hati kita atau pusat kehidupan, penyaring, hati itu penyaring, yang baik kita ambil, yang tidak baik dibuang, karena nanti dapat membuat pusat kehidupan kita itu rusak. Kalau kita mengambil hal-hal yang buruk lalu kita masukkan dalam hati, itu bisa menjadi racun dalam hati kita. Ketika hati kita diisi dengan hal-hal yang buruk, yang jelas perkataan kita akan jadi buruk, pikiran kita, perbuatan kita semuanya akan menjadi buruk. Karena apa, saudara? Karena hati itu pusat kehidupan. Jadi firman Tuhan malam hari ini mengajarkan saudara, bukan hanya saudara tapi saya sendiri, terkadang kalau saya sudah marah, saya tidak bisa mengontrol kata-kata, ataupun dari kata-kata membuat kita jatuh dalam dosa. Karena kalau hati sudah kotor, pasti yang ada keluar dari bibir mulut kita itu hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Dan kalau kita belajar dari Kain ini lebih berbahaya lagi, saudara. Ketika hatinya dia sudah panas hati dan mukanya muram, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya sampai dia membunuh adiknya. Terkadang kalau kita belajar di toko Kain ini, saudara, kita menjadi hati kita menjadi iri, menjadi dengki, kita tidak senang kalau orang lain diberkati. Kan kalau kita lihat di Kain dan Habel ini, Kain ini dia punya hati panas karena Habel punya persembahan diindahkan Tuhan. Tuhan perhitungkan, Tuhan menerima persembahan Habel. Terkadang sebagai anak Tuhan, kadang kita berpikir, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah membaca firman, saya sudah lakukan banyak hal buat Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa masalah semakin banyak dalam hidup saya? Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Lalu kita mulai membandingkan. Itu berarti hati kita sudah tidak benar, saudara. Kita mulai membandingkan. Lihat orang yang sana, si B, dia tidak berdoa, dia hidupnya malas ibadah, dia juga tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kenapa dia diberkati? Sepertinya dia diberkati, hidupnya senang-senang. Kita kadang-kadang sebagai anak Tuhan, kita membuat diri kita menjadi kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Malam hari ini firman Tuhan sangat tegas buat kita. Kalau kedapatan masih malam hari ini, saudara ataupun saya, kita masih seperti itu, mari kita bertobat. Jangan kita
melihat orang lain diberkati atau melihat orang lain sepertinya hidupnya enak-enak saja lalu kita membandingkan dan kita pada akhirnya hati kita tidak benar, hati kita penuh dengan persungutan, hati kita penuh dengan iri, penuh dengan dengki, lalu pada akhirnya kita jadi marah, kita mengeluarkan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Bahkan akibat fatal daripada Kain, yaitu dia membunuh adiknya. Kita kadang-kadang bukan membunuh orang secara fisik, tapi kalau ketika hati kita sudah tidak benar, hati kita sudah penuh dengan kemarahan, iri, dengki, kita bisa membunuh saudara. Membunuh dengan cara apa? Dengan cara perkataan. Jadi membunuh itu bukan hanya membunuh secara langsung, tetapi membunuh juga dengan perkataan. Demikian firman Tuhan saat malam hari ini yang sangat singkat. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Bahkan saya juga merasa saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini saya merasa bahwa firman Tuhan ini buat saya, menegur saya. Saudara, kemarin-kemarin itu saya mengalami masalah. Kakak Nali tahu, saya mau sedikit bersaksi terkait dengan firman Tuhan ini. Memang tema bulan ini melepaskan kedagingan itu, kalau melepaskan kedagingan berarti harus ada proses, harus ada ujian. Bagaimana caranya kita bisa terlepas dari kedagingan yang harus ada masalah, harus ada proses. Dan itu yang saya alami, tapi saya bersyukur itu semua dengan kendali Tuhan. Jadi BPKB dan STNK motor saya itu di kepolisian itu sudah 1 tahun saudara. Dan selama 1 tahun itu saya telepon, saya chat, tapi Pak Polisi tidak pernah balas. Pokoknya Pak Polisi tidak pernah balas, Pak Polisi tidak pernah angkat telepon dari saya. Pada akhirnya hati saya sudah sangat marah, saudara, sudah sangat marah. Bahkan saya ingat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 4 ayat 4 itu. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Oh Tuhan, itu sangat luar biasa saudara. Baru saat itu hari Sabtu, hari puasa. Tuhan tolong, baru bukan hanya itu saudara. Saat itu juga saya ditunjuk di gereja untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Dalam hati Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jadi firman Tuhan yang malamnya itu Kanali ada sampaikan firman Tuhan tentang organ-organ tubuh yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa, salah satunya hati. Lalu kalau kita marah itu harus kita katakan haleluya, puji Tuhan. Saya praktekkan itu saudara, saya sudah hampir marah sangat besar karena saya telepon selama ini, tapi Pak Polisi tidak pernah gubris. Baru masalahnya saya sudah pernah ditahan dengan motor saya oleh Polantas, lalu saya sudah sampaikan, Pak, surat-surat motor saya ada di Pak ini, tapi mereka tidak mempedulikan. Jadi setiap saya ke kantor, saya setiap melihat polisi itu seperti saya penjahat, jadi saya lari kabur-kabur dari polisi saudara. Bahkan waktu Pak Polisi tahan saya itu sampai anak saya terlambat ke sekolah, jadi kayak saya sangat marah. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat luar biasa. Saya berpikir mungkin surat baru, kebanyakan orang-orang yang saya bilang, aduh saya ini punya masalah seperti ini, mereka selalu bilang begini, itu BPKB pasti sudah dipakai untuk kepegadaian. Haleluya. Jadi ketika saya mau marah saudara, saya ingat firman itu, katakan haleluya, puji Tuhan. Jadi setiap saya mau marah saya bilang haleluya, puji Tuhan. Dan saya mencoba supaya bagaimana saya tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti orang lain atau apapun. Tapi memang saya sempat bilang ke Pak Polisi begini, saya chat karena saya sudah marah, lalu saya bilang begini, Pak Polisi, kalau Pak Polisi menipu, lalu masyarakat tempatnya di mana, sangat miris. Saya cuma katanya seperti itu saudara. Jadi pas langsung saya telepon Kanali, saya telepon saudara-saudara saya di kepolisian juga, mereka bilang lebih baik lapor karena saya sudah hubungi, bahkan saya sudah ke rumahnya. Beliau janji bahwa hari Sabtu siang itu nanti beliau kasih pulang saya punya BPKB dan STNK saudara, tapi sampai hari Minggu beliau tidak mengembalikan. Jadi benar-benar peperangan rohani dalam hati saya saudara. Tapi puji Tuhan pada akhirnya saya pergi lapor ke Polres. Lalu mereka tanya kepada saya ke Propam, mereka arahkan saya ke Propam, mereka tanya apakah ibu bayar kasih uang buat Pak yang bersangkutan. Saya bilang tidak Pak. Lalu ibu maunya apa? Saya cuma bilang saya punya BPKB dan STNK. Dan puji Tuhan hari Senin itu tidak sampai sore lagi saudara, tidak sampai malam, sore lagi Tuhan Yesus luar biasa, saya sudah mendapatkan BPKB dan STNK. Walaupun
nanti saya bayar denda 1 tahun tapi tidak apa-apa. Dan saya tahu itu bantuan doa dari Nali juga. Terima kasih. Dan saya sangat bersyukur firman Tuhan tentang kedagingan ini. Ketika disampaikan banyak proses yang terjadi, Tuhan mengikis. Karena kalau saya marah, saudara, saya bisa berkata-kata yang sangat luar biasa, tapi Tuhan luar biasa, firman Tuhannya luar biasa, yang sangat mengingatkan hidup saya. Mungkin demikian firman Tuhan di malam hari ini, kiranya memberkati kita semua.